Monggo silakan masuk Pak, Bu. Ya. Silakan duduk. Selamat siang Bapak, Ibu. Ya, siang Bu. Perkenalkan dengan saya Bidan di Siwaningrum. Kebetulan saya bidan yang berjaga pada hari ini. Ya, Bu. Monggo jika ada keluhan boleh Bu, saya persilakan. Ini Bu, kami di sini mau konsultasi Bu. Kami kan baru nikah dua bulan ini. Kira-kira persiapan untuk menjadi orang tua bagaimana ya Bu? Baik Bu, sebelumnya saya mohon izin untuk mencatat identitasnya terlebih dahulu ya Pak, Bu. Ya, Bu. Baik, dengan Ibu siapa? Mela. Ibu Mela. Bapaknya namanya siapa ya Pak? Sutrisno. Bapak Sutris. Usianya Bu berapa tahun? 21. 21 tahun. Kalau bapaknya? 25. 22. 22. Untuk agamanya Bu? Islam. Sama. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk Bapak, maaf, untuk pekerjaannya Pak, di mana kerjanya? Saya sebagai wira swasta. Wira swasta ya. Ya. Pendidikan terakhirnya apa ya Bu? SMA. SMA. Kalau bapaknya Pak, mohon maaf, pendidikan terakhirnya apa ya? Sama Bu, SMA. Jadi Ibu Mela dan Bapak Sutris ini baru menikah 2 bulan yang lalu Iya. dan berencana untuk konsultasi persiapan mengenai menjadi orang tua. Iya. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan keluarga. Di sini ibu dan bapak kan baru menikah 2 bulan. Jadi untuk lebih membina hubungan antara suami istri, kemudian membina hubungan dengan keluarga besar di rumah. Lalu ibu dan bapak juga bisa mendiskusikan untuk program kelahiran anak pertama, kemudian mengatur jadwal atau jarak kelahiran anak, terus juga membuat program bagaimana anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik dengan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian Bu, yang kedua itu ada persiapan kehamilan. Jadi namanya suami istri kan ini kan pasti ada punya perencanaan ingin hamil atau program membuat anak. Iya. Nah ini rencananya untuk bapak dan ibu niatnya memang ingin langsung program kehamilan atau mau menunda jarak dulu kehamilannya. Langsung Bu. Rencananya memang sudah sepakat ingin program hamil dalam waktu dekat ini ya. Jadi langsung. Jadi kalau untuk program kehamilan itu Bu, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu persiapan fisik. Diusahakan ibu rajin untuk mengontrol seperti tensinya supaya normal, jangan sampai kurang. Kemudian juga ibu juga harus memperhatikan status gizi. Ya, bisa ibu dari sekarang ini mulai mengkonsumsi makanan hijau, mulai minum asam folat, tablet penambah darah. Kemudian diusahakan Pak, ibunya untuk rajin mengkonsumsi air putih minimal 1 hari itu 8 gelas. Iya Bu. Karena memang mabuk, ibunya suka ngopi nggak? Iya. Ya, jadi gini, kalau untuk program hamil itu kan ibunya suka ngopi. Kalau bisa diusahakan untuk mengurangi. Kalau ngeteh gimana Bu? Mengurangi ya sama aja itu Bu. Kalau bisa lebih banyak minum air putih, mengurangi untuk mengkonsumsi kopi ataupun teh. Cuman boleh Bu kalau memang sesekali mau buat juga nggak apa-apa. Cuman diusahakan untuk minum air putih itu minimal 1 hari itu 8 gelas. Iya Bu. Kemudian kemarin
waktu sebelum menikah sudah suntik TT ya Bu? Sudah. Oh ya, itu juga perlu suntik TT itu untuk perlindungan ibu dan calon si bayi nanti. Oh iya. Setelah itu, dalam program kehamilan, ibu juga harus memperhatikan personal hygiene, kebersihan diri. Kan ibu kan memang mau program, jadi usahakan kalau kencing itu sebelum memakai celana dalam itu dibersihkan dulu agar celana dalamnya tidak basah dan tidak menjadikan lembab di daerah kewanitaan. Karena jika daerah kewanitaan lembab biasanya bakal ada jamur. Kemudian kesehatan mental Bu, karena Pak mohon disupport karena untuk program hamil itu ibunya itu wajib bahagia, jangan sampai stres Ibu, ya. alhamdulillah nggak Itu masalah, karena Bu. sangat berpengaruh nanti untuk tumbuh kembang si janin. Ibu, Ya Bu. emang nggak pernah telat Bu tiap tanggal bulan awal muda. Yang ketiga ada persiapan psikologis. Jadi di sini bapak dan ibu ini harus merencanakan, mendiskusikan kira-kira selama ke depan dengan program hamil itu kira-kira apa aja kesulitan yang bakal dihadapi. Kemungkinan biaya persalinannya nanti itu harus sudah mulai diprogramkan. Iya Bu. Terus juga harus membuat rancangan untuk keperluan si janin, si bayi. Setelah melahirkan pastikan banyak kebutuhan, itu harus sudah diprogram dari sedini mungkin untuk kebaikan dan kelancaran ibu dan bapak. Usahakan juga bapak dan ibu itu sudah menyisihkan atau ada anggaran untuk dana darurat. Jadi untuk keperluan-keperluan yang tak terduga itu anggaran-anggaran itu termasuk dalam persiapan finansial ya. Karena kan pasti dalam rumah tangga itu pasti kan ada kebutuhan kadang yang di luar dugaan kita, jadi usahakan untuk memprogramkan itu semua. Iya Bu. Iya Bu, salah. Kemudian Pak, karena memang sudah program untuk hamil, jadi ada juga persiapan laktasi atau persiapan ASI. Usahakan ibu untuk selalu bahagia, tidak stres, agar bisa menghasilkan ASI yang bagus. Oh iya Bu. Sehingga jika ibu bahagia, ibu tidak stres, itu ibu bisa menghasilkan ASI dengan harapan anak juga bisa mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Untuk persiapan menjadi orang tua, ini ada persiapan yang terakhir. Ini yaitu persiapan saudara kandung. Jadi persiapan saudara kandung ini tujuannya agar jika kita sudah mempunyai, ini kan biasanya dilakukan untuk kelahiran yang kedua ya. Ini nanti jangka panjang ya program selanjutnya. Tapi nggak apa-apa saya informasikan dari sekarang. Jadi tujuan dari persiapan saudara kandung ini agar si anak pertama itu bisa menerima kehadiran si adik. Kemudian anak pertama itu tidak merasa ditinggalkan oleh orang tuanya karena ada kelahiran si adik. Juga anak itu tidak merasa cemburu. Itu bisa kita bina dengan cara kita mengajak si anak pertama ini, si kakak itu ikut saat ibu melakukan pemeriksaan hamil. Kemudian kita juga mengajak kakak untuk mendengarkan detak jantung janin atau ajak si kakak untuk merasakan gerakan-gerakan janin. Jadi ibu bisa ngajak waktu kerasa janinnya itu mulai gerak-gerak, ini si kakak ini dipanggil untuk pegang perut ibu biar bisa merasakan gerakan si adiknya di dalam. Kemudian si anak pertama juga itu bisa diajak atau dilibatkan untuk persiapan proses persalinan. Bisa dikasih profil adik, mungkin hasil USG dikasih lihat, itu juga bisa. Oh iya Bu. Jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai persiapan menjadi orang tua.
Monggo Bapak Ibu kalau memang ada yang mau dipertanyakan atau mungkin kurang jelas, saya persilakan Bu, Pak. Sepertinya cukup Bu, gimana ya? Cukup ya? Saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh Pak, monggo. Jarak antara anak pertama dengan anak kedua itu idealnya berapa tahun, Bu? Oh, jadi kalau untuk mengatur jarak itu, kalau secara kesehatan jarak antara anak pertama dengan kehamilan berikutnya itu minimal 3 tahun Pak. Oh, 3 tahun, Bu. Ya, jadi untuk menghindari tadi itu kecemburuan anak, juga kita juga tidak karena dari anak baru lahir sampai 2 tahun itu sebenarnya sampai balita itu memang harusnya mendapatkan perhatian penuh. Jadi agar kita bisa memberi perhatian paling nggak 2 tahun 3 tahun itu penuh fokus ke anak, makanya jarak idealnya itu 3 tahun. Itu juga berpengaruh untuk kesehatan si ibu Pak. Ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mari jika ada yang ingin dipertanyakan kembali. Cukup, Bu. Sudah cukup jelas ya. Makasih. Cukup jelas, Bu. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Pak. Insya Allah udah paham. Ya, semoga bermanfaat, bisa menjadi bekal Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan diri menjadi orang tua. Boleh jika nanti ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau dikonsultasikan, Ibu boleh dan Bapak boleh datang kemari untuk periksa lebih lanjut. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas penjelasannya tadi. Sama-sama Bu. Ya Bu ya. Pak Bu, saya sekarang nggih.